Hai, nama saya Johan Lim. Saya dari IFJF Palembang Church. I have a great family and lovely wife. Pada kesempatan hari ini, saya mau ceritakan ceritaku. Sesuatu hal yang luar biasa yang saya alami. Saya percaya, sebobrok apapun kehidupan kita, ketika kehidupan kita ditangkap oleh Tuhan Yesus, saya percaya orang tersebut akan lahir baru. Dan itu terjadi dalam kehidupan saya ketika waktu dulu di masa SMP, suatu hal yang benar-benar dalam kehidupan saya yang jahat, yang nakal, yang terjadi dalam kehidupan saya, bahkan juga saya anak yang males gitu ya. Murid dalam satu kelas ada 42 orang dan saya ranking 1. Tapi saya ranking 1 dari belakang. Saya ranking 42. Jadi teman-teman bisa bayangin gimana kehidupan saya, males-malesan. Saya juga ngelawan orang tua, saya nggak nurut, saya minggat, saya ngajak teman-teman saya merokok, semuanya. Sampai suatu ketika saya masih ingat the vice headmaster gitu ya, wakil dari kepala sekolah, dia datangin saya karena saya terakhir kali ketahuan minggat sekolah, skip school. Saat itu akhirnya dia memberikan saya kertas, dia katakan, "Today is your last day." So in the end, the school wanted me to kicked out from the school. Akhirnya saya bilang sama mama saya, "Mama, saya dikeluarkan dari sekolah karena sekolah udah give up about me. So like a troublemaker for the school." Singkat cerita, mama saya datang dan ask for the second chance. Akhirnya sekolah memberi saya kesempatan yang kedua. Wakil kepala sekolah melihat suatu perubahan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan saya. Kurang lebih 6 bulan, Bapak Ibu. 6 bulan kemudian, wakil kepala sekolah itu berdiri di depan semua anak-anak murid. Dan dia berkata seperti ini, "Satu orang yang saya sangat kagumin, dia adalah Johan." Saat itu 6 bulan kemudian saya menjadi ketua kelas, saya menjadi salah satu orang yang bukan lagi terbelakang, tetapi saya ranking nomor 3 dari depan gitu ya. Dan saya mau nyatain bahwa Tuhan menangkap kehidupan saya. Dan setelah itu, makanya Bapak Ibu, teman-teman, banyak orang nggak percaya, masa sih Johan jadi guru sekarang? Karena kehidupannya itu parah banget. Dan ada juga teman saya saat ini yang dulunya kita SMP bareng, dan dia masukin anaknya les di tempat saya. Dan "Oh Johan, kamu jadi guru?" Dia nggak percaya kayak gitu. Dan saya ngajarin anaknya sekarang. Beberapa hari yang lalu saya melihat foto ini that brought all the memory back to me. Tiba-tiba saya teringat masa-masa lalu yang saya lalui. Jadi foto ini bukan untuk sekedar hanya gaya-gayaan ya, atau pamer gitu ya. Jadi ada sesuatu yang teringat gitu ya. Jadi kurang lebih 12 tahun yang lalu saya sempat bekerja di Singapura. Perusahaan internasional, bergerak di pupuk ya, fertilizer. Dan pada saat itu perusahaannya tiba-tiba collapse dan semuanya harus di PHK, termasuk saya. Dan ketika pada saat waktu itu masa-masa sulit, dan saya juga 3 bulan nggak digaji pada saat itu, dan saya harus survive karena saya stay alone. Semua keluarga saya, orang tua saya di Palembang. Jadi saya berdoa gitu, Tuhan gimana caranya untuk survive pada saat kondisi seperti itu. Saya nggak mungkin saya pulang, karena pada saat itu saya juga melanjutkan sekolah. Saya kerja di pagi hari, terus saya kerjanya juga saat itu saya sebagai associate scientist gitu ya. Saya
bantu orang-orang saintis dari Myanmar, dari India. Saya banyak belajar yang tadi yang saya nggak tahu, pH gitu ya, saya nggak tahu bagaimana cara untuk mengukur sebuah suhu, temperature gitu. Saya banyak belajar dari mereka tentang biologi gitu ya, tentang banyak hal. Dan di situ saya mulai bercara untuk bertahan karena saya sendirian, dan puji Tuhan, Tuhan bukain saya dengan saya bisa bekerja di 2 perusahaan. Yang pertama ialah flower company, di perusahaan yang perusahaannya yang menyewakan tanaman-tanaman seperti itu. Terus saya juga ada satu lagi yang saya kerja seperti di foto tadi, saya kerja di modeling company. Yang mungkin Bapak Ibu teman-teman nggak percaya kalau saya bekerja sebagai seorang model gitu ya, karena nggak ada cara lain untuk saya survive gitu ya. Jadi apapun saya ambil. Saat itu ada lowongan untuk menjadi seorang model, dan akhirnya saya kerja gitu ya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, dari saya kerja, perusahaannya saya nggak dapat gaji, bahkan ditunda gajinya, saya bisa kerja di perusahaan orang lain dengan saya sebagai salesperson. Jadi saya ke tempat, ke bank, kemana-mana gitu ya, saya tawarin untuk gimana mereka bisa sewa tanaman, dan akhirnya juga saya tambahan lagi di weekend untuk menjadi seorang model gitu. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, saya sufficient for me, you know, to live the time, dan juga untuk bayar kuliah saya sampai selesai. Bapak Ibu, saya tahu itu semua anugerah Tuhan, bukan mudah tinggal di negara orang, dan Singapura the standard of living very high, salah satu negara yang standarnya tuh kehidupannya benar-benar besar ya, benar-benar mahal gitu. Tapi saya bisa survive. I know it's not because of me, tapi semua karena anugerah Tuhan buat saya. Ketika saya pulang dari Singapura, saya mempunyai suatu keyakinan bahwa oke, saya punya ijazah, saya punya pengalaman, saya juga bisa bahasa Inggris. Saya akan melamar di perusahaan-perusahaan yang besar, saya akan mendapatkan juga income yang cukup gitu. Tetapi yang terjadi ialah kebalikannya. Akhirnya saya coba untuk melamar di salah satu perusahaan, dan saya sedikit shock pada saat itu karena bosnya, ownernya, dia berkata, oke, sekian gajimu. Ya, kurang lebih saat itu saya masih ingat 1.300.000. Dan ketika saya compare apa yang saya dapat di 2 perusahaan yang saya kerja, kecil banget kayak gitu. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, it's better for me to go back, kembali ke Singapura kayak gitu. Tapi pada saat itu juga Pastor Robert, dia juga kuatin saya, Johan, Ama, kuatin hatimu. Kalau engkau percaya Tuhan di sini, apapun prosesnya jalanin. Terus juga saya dapat firman Matius 2:3 bahwa orang yang percaya kita adalah domba-domba Tuhan, dan kita selalu dijaganya, kita nggak akan kekurangan. Saya percaya, oke, dan saya coba jalanin. It was one of the lowest time in my life. Saya nggak ada apa-apa, saya nggak ada tabungan. Adalah sedikit tabungan, tapi karena beberapa bulan nggak kerja ya terpakai tabungan. Jadi pada saat itu saya coba, ada yang tawarin, Johan, coba deh kamu jualan kerupuk. Di mana? Ini kan lagi mau Idul Fitri, jadi akan ada banyak orang yang mau beli gitu. Akhirnya oke deh, saya coba usaha sendiri gitu ya. Akhirnya saya jam 3 pagi, saya keluar, saya bawa motor Mio saya. Akhirnya kerupuk itu, kemplang ya, 20 kilo. Jadi saya ke rumahnya, ditaruh 20 kilo di atas motor saya, dan saya pergi ke pasar gitu. Ke pasar saya jualan, taunya nggak ada tempat. Jadi cuma aja satu petak gitu, saya taruh kemplang saya, dan akhirnya saya nggak berani jualan. Karena saya masih ada sedikit tinggi hati gitu ya, rasa malu gitu mau jualan kemplang pada saat itu. Saya ingat banget, akhirnya saya cuma berdiri, mulut saya nggak berani buka, saya nggak berani jualan. Akhirnya pada saat itu jam 8 pagi nggak ada yang beli. Bahkan ada orang yang jualan tahu
ngomong sama saya. Karena dia kenal sama tangganya, dia ngomong, "Johan, kamu dari Singapura, kok kamu jualan kerupuk?" Tambah lagi hati saya nggak mau jualan. Terus saya bawa semua pulang kerupuknya, saya taruh kembali di atas motor saya sedih banget. Lord, what's happening in my life? Apa yang terjadi? Kok bisa kayak gini? What should I do? Saya benar-benar mikir dan saya berdoa, Tuhan tambah lagi gitu, saya proses ini, Tuhan kuatin saya. Dan itu bukan menjadi tambah baik Bapak Ibu. Apa yang terjadi ketika di Musi River ya, di Sungai Musi ya, jembatan itu pas ketika turun dengan slope itu, ketika turun saya bawa kemplang saya 20 kilo, dan ketika itu saya dengar bunyi klepek-klepek gitu ya, kayak ada yang jatuh gitu. Dan akhirnya saya noleh. Ketika saya noleh, saya melihat semua kemplang saya yang nggak laku 20 kilo, akhirnya semuanya di tanah gitu, jatuh ke tanah semuanya. Akhirnya saya pinggirin motornya, saya mulai mau ambil. Tapi ketika saya sudah mau ambil, semua mobil, karena mungkin dalam posisi yang lumayan rame dan ngebut gitu ya, semua speeding gitu. Jadi kerupuk saya nggak bisa ambil lagi. Akhirnya semua udah seperti porridge gitu ya, seperti ya hancur semua kayak gitu. Akhirnya ya saya bukan untung ya, malah istilahnya tuh buntung gitu. Saya malah harus mengganti semuanya. Dan di sini saya benar-benar ngerasain di saat nggak ada apa-apa, di saat semuanya apa yang saya lakuin hancur gitu ya, semuanya nggak ada hasil. Saya mulai teguhin hati saya lagi, sekalipun sulit gitu ya. Saya masih ingat Ama dan saya suruh saya ke gereja, karena pada saat itu jam 5 pagi ada doa pagi di gereja. Ama melihat Tuhan Yesus kasih saya minyak di tangan saya. Pada saat itu Ama nyari saya, mana Johan? Saya nggak ada karena saya jualan. Ketika itu saya dikabarin. Pas saya kejadian itu, saya langsung balik, saya langsung ke gereja, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, thank you Tuhan, sekalipun saya nggak melihat janjimu, saya nggak dapet ya minyak itu urapan dan juga blessing gitu ya. Sekalipun saya nggak ngalamin, I just believe that time. Saya hanya percaya Tuhan, kalau saya proses yang saya harus alamin, saya alamin dan saya mau maju. Cut long story short, akhirnya saya coba untuk lamar pekerjaan di salah satu sekolah ya yang ada di Palembang International School. Saat itu saya juga ditemenin sama dulunya mantan ya, sama istri saya yang sekarang gitu ya. Jadi kita berdoa gitu kan, terus kita masukin ya mungkin teman-teman tahu ya, istri saya namanya Meli ya. Jadi ketika itu saya masukin, kita berdoa, terus kita masukin lamarannya, dan dalam waktu beberapa hari saya dipanggil gitu ya. Saya dipanggil, akhirnya wawancara dan saya diterima. Dan 3 tahun, it was a great experience working in the school in Palembang. Saya juga kenal beberapa anak-anak yang kita bisa jadi contoh buat mereka gitu ya. Dan akhirnya setelah 3 tahun saya keluar. Ketika saya keluar dari ngajar dari sekolah ini, saya bingung gitu ya, mau mulai dari mana seperti itu, karena itu di bulan Juni 2015. Jadi kurang lebih 4,5 tahun yang lalu saya di bulan Juni 2015 saya keluar. Dan saya bingung kayak gitu, karena di bulan November saya harus menikah. Bagaimana kayak gitu ya, lagi proses gitu yang saya alamin. Akhirnya saya juga sempat counseling sama senior pastor dari RGF, Pastor Robert ya. Jadi dia juga kasih saya saran, Johan, lebih enak kamu tunda dulu gitu ya, karena menikah adalah suatu komitmen, bagaimana ya harus tetap dijalanin gitu kan. Jadi ya saya bilang ya sambil lihat keadaan, dan puji Tuhan Bapak Ibu,
akhirnya saya sewa tempat kecil ya di belakang ya, harus masuknya tuh lumayan dalam dan di belakang. Saya sewa tempat di lantai 2, lantai 1 dipakai orang, lantai 2 saya sewa tempat kecil gitu ya. Mulai ngajar dari 1 murid gitu, 2 murid, dan luar biasa kayak gitu, luar biasa. Akhirnya ya Tuhan tambah-tambahin gitu ya, dalam waktu 3 bulan kita udah bisa bayar sewa selama untuk 2 tahun ke depan gitu, within 3 months. Dan akhirnya setelah itu ya kita di bulan November dan kami jadi married gitu ya, suatu yang luar biasa deh. Tuhan Yesus benar-benar mencukupi segala kebutuhan gitu kan. Tempat weddingnya juga bukan yang lumayan lah ya di Palembang gitu ya, lumayan istilahnya ya lumayan bagus gitu. Dan dari situ ya saya mulai percaya sama istri juga ikut saya dalam mengajar. Kami bersatu, saya suruh istri saya, ayo sama-sama, karena istri saya juga, dia juga lumayan pinter gitu ya, dia juga dapat cum laude kan. Jadi saya bilang ya udah, kamu gabung saya dan kita sama-sama merintis. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, bukan sombong, tapi saya mau menyaksikan bahwa Tuhan that is real. He's a good shepherd gitu ya. Tuhan gembala yang baik. Dia ketika kita berserah situasi, proses apapun yang kita alami, kita tetap bersyukur, kita tetap suami istri, kita tetap mengucap syukur. Pada saat itu juga saya masih ingat ketika kami setelah married, kita harus berhemat sedikit lah ya, maksudnya gitu ya. Setelah itu ya kita sama-sama tetap bersatu, apapun kita makan bareng, kita nggak mau repotin baik itu mama saya, orang tua saya, kita juga nggak mau ngerepotin orang tua Meli ya, kayak gitu, karena justru kita mau jadi berkat buat mereka. Dan puji Tuhan kita udah kurang lebih 4,5 tahun sekarang. Jadi ya mungkin ya 2 bulan lagi ya, Mei, Juni, kita 5 tahun gitu ya. 5 tahun, dan puji Tuhan kita sudah ada 3 cabang. Anak murid juga Tuhan tambah-tambahin terus, sudah ada ratusan. Guru-guru kita ada kurang lebih 22 guru saat ini, dan semua it's by His grace. Setiap kita mempunyai proses yang berbeda-beda, tapi kita mempunyai Tuhan yang sama, Tuhan yang besar dan Tuhan yang ajaib, yang mampu, yang bisa menolong setiap kita. Amin. That's all my story. What about your stories? And my story hasn't finished yet. God bless you.